Surati Australia, jejak manis Rusia RI terulang kembali. Rusia baru saja mengumumkan bahwa telah mengirimkan surat ke Australia dan menetapkan Australia musuh negaranya. Hal ini tentu sangat beralasan karena hubungan Indonesia-Rusia punya rekam jejak yang panjang dan positif. Rusia lebih membela Indonesia karena Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang sangat berpengaruh di Asia Pasifik dan bisa menguatkan diri dari pengaruh sekutu yang hanya mengambil keuntungan pribadi. Soviet Rusia sejak lama menganggap Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara. Dan Indonesia, Rusia sebagai induk Uni Soviet rela melakukan apa saja. Mulai dari keamanan kedaulatan, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Setidaknya sejak awal Indonesia merdeka, Rusia lebih tidak ingin Indonesia dikuasai oleh sekutu. Uni Soviet disebut dalam pelajaran sejarah Indonesia era Orde Baru sebagai pendukung dari peristiwa Madiun 1948. Rusia mengecam keras Singapura dan ini terkait sanksi yang diberikan tetangga RI itu kepada Moskow. Saat ini Indonesia sedang dilanda konflik yang disebabkan oleh pemerintah Australia, yaitu yang sengaja menyadap Presiden Indonesia dan petinggi negara lainnya. Secara tidak langsung Australia telah membangun konflik Asia Pasifik. Kami percaya aksi Australia sangat tidak dianjurkan dalam hidup bernegara dan menjadi keputusan yang melanggar hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertentangan dengan hubungan bilateral, bertentangan dengan penguatan kerjasama regional, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia dalam wawancara dengan South China Morning Post. Ia pun mengatakan Australia adalah satu-satunya negara yang menyulut konflik besar dalam satu kasus yang berat, karenanya ia menyarankan negeri itu agar hati-hati. Kami lebih memilih untuk berkonsentrasi pada isu-isu yang paling penting bagi kawasan, daripada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari agenda di benua Asia. Menurutnya tindakan Australia akan membuat negara itu ditempatkan dalam pemantauan khusus. Kesepakatan ekonomi juga hanya akan diizinkan di bawah pengawasan ketat, serta Indonesia tak akan segan melepaskan keanggotaan Australia di G20. Kami tidak dapat menerima pelan pemerintah Australia terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia dan negara berdaulat lainnya. Untuk negara besar yang memiliki benua sendiri, ini bukanlah prinsip teoritis. Tapi presiden yang berbahaya inilah sebabnya Rusia mengutuk keras aksi Australia yang tidak bermoral dan kejam. Hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Indonesia dan Australia. Rusia tidak akan khawatir sama sekali, sebab Australia hanya melihat senjata TNI yang dipublikasikan, sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian dari rahasia operasi. Tapi Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Indonesia bukan tandingan Australia, dan itu jika tak dibantu oleh aliansinya sendiri yaitu AUKUS. Jadi tiga negara itu ikut campur, terpaksa Rusia akan turun tangan. Duta Besar Rusia juga menyebut bahwa tanpa diminta, Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Indonesia bila sesuatu terjadi ketika penyerangan bersama oleh negara-negara sekutu Australia itu. Dan Indonesia, Rusia sebagai induk Uni Soviet rela melakukan apa saja. Mulai dari keamanan kedaulatan, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Setidaknya sejak awal Indonesia merdeka, Rusia lebih tidak ingin Indonesia dikuasai oleh sekutu. Uni Soviet disebut dalam pelajaran sejarah Indonesia era Orde Baru sebagai pendukung dari peristiwa Madiun 1948. Rusia mengecam keras Singapura dan ini terkait sanksi yang diberikan tetangga RI itu kepada Moskow. Saat ini Indonesia sedang dilanda konflik yang disebabkan oleh pemerintah Australia, yaitu yang sengaja menyadap Presiden Indonesia dan petinggi negara lainnya. Secara tidak langsung Australia telah membangun konflik Asia Pasifik. Kami percaya aksi Australia sangat tidak dianjurkan dalam hidup bernegara dan menjadi keputusan yang melanggar hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertentangan dengan hubungan bilateral,
bertentangan dengan penguatan kerjasama regional, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Dalam wawancara dengan China Morning Post, ia pun mengatakan Australia adalah satu-satunya negara yang menyulut konflik besar dalam satu kasus yang berat. Karenanya, ia menyarankan negeri itu agar hati-hati. Kami lebih memilih untuk berkonsentrasi pada isu-isu yang paling penting bagi kawasan, daripada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari agenda di benua Asia. Menurutnya, tindakan Australia akan membuat negara itu ditempatkan dalam pemantauan khusus. Kesepakatan ekonomi juga hanya akan diizinkan di bawah pengawasan ketat, serta Indonesia tak akan segan melepaskan keanggotaan Australia di G20. Kami tidak dapat menerima pelan pemerintah Australia terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia dan negara berdaulat lainnya. Untuk negara besar yang memiliki benua sendiri, ini bukanlah prinsip teoritis. Tapi presiden yang berbahaya inilah sebabnya Rusia mengutuk keras aksi Australia yang tidak bermoral dan kejam.